pagi, nama saya Ibu Naomi Maiseka STH. Saya merupakan salah seorang guru dari SMA Negeri 6 Kepulauan Aru. Nah, di saat ini saya adalah seorang peserta workshop rencana proyek kepemimpinan peningkatan kemampuan guru dalam membuat dan memanfaatkan media pembelajaran melalui workshop dengan KineMaster. Saya akan mempresentasikan sebuah video dari aplikasi KineMaster, yaitu video motivasi sebelum memulai pembelajaran. Jadi, video ini diharapkan peserta didik dapat menentukan pokok materi yang nantinya akan diajarkan oleh guru di dalam video tersebut. Nah, oleh karena itu, di dalam video tersebut saya juga sudah menjelaskan bagaimana gambaran umum daripada cuplikan film yang ditayangkan melalui video. Nah, penasaran bagaimana videonya kan? Ini dia. Ini adalah seorang anak dari keluarga kecil yang bernama Ara. Dia mempunyai seorang kakak perempuan. Kalau bahasa Sundanya disebut teteh. Nah, ayah ibunya, kalau ibu itu bahasa Sundanya adalah emak. Sedangkan ayahnya bahasa Sundanya itu disebut abah. Mereka adalah sebuah keluarga kecil liburan sekolah yang tinggal di suatu kota. Nah, oleh karena ayahnya memiliki hutang yang banyak, akhirnya mereka bangkrut. Lalu mereka pindah ke sebuah desa, lalu memulai kehidupan yang baru sebagai keluarga kecil yang bahagia. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih abah waktu, abah nggak tega kasih tahu. Ayahnya menggeluti pekerjaan sebagai seorang tukang beca, tapi juga kadang-kadang sebagai seorang tukang kuli bangunan. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau abang nggak berada di apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Iis benci sama abang. Semuanya jadi susah gara-gara abang, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab abang. Walaupun mereka sudah miskin, tetapi hidup mereka bahagia. Ara nggak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah Anak-anaknya mengikuti arah hidup marah-marahin Ara kayak ke teteh. karena mereka tahu bahwa kehidupan orang tua mereka telah berubah. Sabar ya teh, hari-hari pertama itu emang yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra. Mereka semua saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Itulah keluarga Cemara. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan ada dalam proses belajar mengajar. Kita akan belajar tentang permainan bola besar, khususnya permainan bola voli. Dalam permainan bola voli ada beberapa teknik dasar yang mesti kita pelajari. Hari ini yang menjadi prioritas kita dalam proses belajar mengajar adalah teknik dasar passing bawah dan passing atas. Untuk melakukan teknik dasar passing bawah, ada beberapa tahapan gerakan yang perlu kita perhatikan, yaitu kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak jongkok. Kemudian tangan kiri menggenggam jari-jari tangan dari tangan kanan, kemudian kedua ibu jari dirapatkan. Dan lengan harus diluruskan. Perhatikan contoh. Posisi jongkok, kemudian lengan diluruskan di depan dada. Dan pada saat perkenaan bola pada lengan, kita secara irama dari kedua lutut diluruskan, badan naik, dan kedua lengan diayun ke depan.
untuk passing atas, jari-jari tangan harus dibuka. Tidak boleh dirapatkan. Karena perkenaan bola harus tepat mengena pada jari-jari tangan, bukan telapak tangan. Karena untuk melakukan passing atas, bentuk gerakan dan tahapan gerakan yang sama dengan passing bawah. Kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, pandangan ke arah datang bola, dan gerakan lengan mendorong bola ke atas. Jadi tahapan gerakannya sama. Perhatikan contoh. Kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan diluruskan, dan gerakannya serama, mendorong bola ke depan. Jadi bolanya harus parabol. Itu adalah teknik passing bawah. Jadi perkenaan bola harus tepat, ya, seperti contoh yang diperagakan tadi. Bukan pada kepalan tangan, bukan juga di bagian atas, tetapi pada lengan bagian bawah. Perkenaannya lengan bagian bawah. Seperti itu. Perhatikan contoh dari gerakan passing atas yang benar. Ya, kita harus jongkok dan mendorong bola ke atas. Ya, itu adalah teknik dasar passing atas. Kalau kita tidak jongkok, maka hasil passing yang kita lakukan itu tidak benar. Kita hanya berdiri, mendorong bola, dan hasil yang kita inginkan tidak tercapai. Jadi teknik passing harus dilakukan dengan tahapan gerakan yang benar. Simaklah video berikut ini. Kata pun cinta, satukan perbedaan. Setelah kalian menyimak, kemukakanlah pendapatmu tentang video yang baru dilihat. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi dengan mata pelajaran Pinjas. Materi yang saya bawakan di pagi hari ini materi tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola, dengan berbagai macam teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola itu sendiri. Namun materi yang saya bawakan ini dalam bentuk portofolio. Anak-anak tolong perhatikan dan praktekkan di rumah masing-masing. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, sebelum kita memulai praktik pembelajaran Pinjas, alangkah baiknya kita pemanasan supaya tidak terjadi cedera atau hal-hal yang lain. Setelah selesai melakukan pemanasan, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, ialah teknik dasar dribbling. Dribbling atau yang disebut dengan menggiring bola secara terputus-putus dengan posisi bola tidak jauh dari kaki sambil berlari mencapai tujuan tertentu dalam permainan sepak bola. Berikut kita akan masuk ke teknik dasar controlling. Controlling atau disebut dengan istilah lain menghentikan bola.
Mengontrol bola juga dapat dilakukan dengan menggunakan kepala, paha, dan juga dada. Berikut kita akan masuk ke teknik dasar heading. Heading atau dengan istilah lain menanduk atau menyundul bola dengan menggunakan kepala. Heading ini juga bisa digunakan untuk mengontrol bola atau mengoper bola ke teman atau dengan mencetak gol ke keranjang lawan. Berikut kita masuk ke teknik dasar yang terakhir, yaitu teknik dasar shooting. Shooting adalah tendangan yang mengarah ke gawang dengan tujuan membuat gol. Shooting juga dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam dan juga menggunakan kaki bagian luar, dan yang terakhir menggunakan punggung kaki. Pengertian pasar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian pasar secara umum dan pengertian pasar secara khusus. Pengertian pasar secara umum merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang tersebut laku terjual dan dapat memperoleh uang sebagai gantinya. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang tersebut laku terjual dan dapat memperoleh uang sebagai gantinya. Pengertian pasar secara khusus merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Demikian materi kita hari ini, semoga dapat dimengerti.